Wait, udah pada mulai sekolah? Malam Kak. Halo, selamat malam. Nah, oke. Ntar, Kado coba absen dulu. Ini berarti SAT 19 ya. Nah ini. Selamat malam. Berarti yang belum masuk itu ada Aiko udah. Ntar, Ufai udah. Alif belum ya. Alif belum. Isan udah. Aiko udah. Terus Olivia udah. Rama udah. Yerin. Yerin, halo. Selamat malam. Dari mana aja, Yerin? Waktu itu nggak bisa ikut karena ada acara Kak. Oke. Yerin banyak banget merahnya. Iya. Yerin kalau misalnya mau ini apa? Mau si penggantiannya, tolong nanti hubungi Kak Daud ya. Oke Kak. Penggantian ke kelas lain maksudnya ya. Kita substitute. Oke. Oke, kita mulai aja kelasnya. Kak Daud akan coba share screen dulu. Jadi hari ini kita akan belajar apa, guys? Nah, hari ini kita akan belajar masuk ke dalam dasar dari membuat game di Pygame ya. Asik, kita akhirnya masuk ke dalam modul game ya. Nah, oke, kita mulai aja. Jadi hari ini kita akan coba membuat game menggunakan Pygame di Python ya. Nah, jadi saat kita pengen membuat game, itu kita udah apa? Butuh library yang baru. Nah, apalagi nanti kita akan ngebikin game Arkanoid ya sebagai final projectnya. Nah, oke, kita lanjutin. Tapi sebelum ke Arkanoid, nggak mungkin langsung tiba-tiba ke game itu ya. Kita akan buat dulu yang pemanasannya, yaitu game tanya jawab atau question and answers. Jadi kalau kita klik tombol Q, nanti akan ngerandom questions ya. Kalau misalnya klik tombol A, dia akan ngerandom answers. Nah, gimana caranya berarti? Ya, oke. Jadi saat pengen ngebuat game, ya itu butuh yang namanya library baru, yaitu namanya Pygame. Ya, dimana kita perlu menangani event dalam game, terus ada event-event yang lain, dan perlu kita import Pygame dulu. Ya, jadi nanti kalian ada tiga hal yang perlu diingat kalau dalam game itu ada sprite, scene, sama loop game. Ya, jadi nanti ketika pengen ngebikin si area segi 4 ini, yaitu adalah namanya si sprite tadi. Ya, terus kalau misalnya latar belakangnya itu kita sebut sebagai scene. Ya, nah gimana cara kita buatnya berarti? Ya, cara buatnya nanti kalian akan ngebikin dulu layar dari Pygame-nya itu berukuran berapa ya? Oh, 500 kali 500 pixel. Nah, berarti kita perlu bikin ada tiga fungsi yang kita pakai. Ada namanya Pygame init buat ngaktifin dari Pygame-nya. Terus kita bikin ukurannya pakai Pygame display set mode. Lalu warna latar dari Pygame-nya itu.
Jadi latarnya kalian bisa disetting nih, pakai warna apapun bebas dengan palet RGB ya atau red green blue gitu. Jadi nanti kombinasinya adalah kalian akan pakai kalkulator RGB ini ya. Halo Rama, selamat malam. Nah, kalau kalian pengen cobain, nanti linknya ada di chat ya. Kita bisa ngekombinasiin antara warna merah, warna hijau, sama warna biru. Jadi biar satu warna gitu ya. Ntar kalian bisa rubah-rubah aja warnanya ya. Jadi berapapun itu kalian bisa ya. Hmm. Ntar warna yang akan kita pakai kalau misalnya 255 berarti warnanya apa? Ada yang tahu? RGB ke Warna apa? RGB Ya, warna RGB. Kalau 255 semua, warnanya jadi apa? Warna ungu kah? Warna merah kah? Merah. Warna merah, yakin? Kita coba tes ya. Jadi kalau angkanya nanti 255 semua, nah, dia nanti jadi warna putih ya. Karena semua warnanya sama kuatnya ya. Jadi dia dibikin jadi warna putih. Nah, artinya kalian bakal ngebikin window yang dia ukurannya 500 kali 500 dan warna latar belakangnya putih. Gitu ya. Oke. Nah, berarti yang perlu diperhatikan berikutnya adalah kalau pengen ngebikin yang namanya scene ya atau latar belakangnya ini akan terus jalan, kita perlu yang namanya loop game ya. Loop game ini artinya kita menggunakan FPS. Ada yang tahu singkatan dari FPS apa? frame per second. Frame per second, betul banget ya. Jadi dia nanti nunjukin nih dalam 1 detik layarnya ada berapa. Ya, which is kalau nanti ada 80 layar, berarti dia akan semakin cepat gitu ya. Nah, jadi ketika kita pengen ngebikin apa kotak dengan label ini, berarti kita perlu bikin yang namanya template segi 4 sama template label. Ya, biar nanti kita nggak perlu 2 kali kerja. Nah, di Pygame ada nih kalau mau ngebikin kotak. Dia kotaknya pakai rect, koordinatnya di mana, width sama height-nya berapa. Terus nanti kalau misalnya kita pengen ngebikin apa ditampilin ya, kita pakai yang namanya draw. Lalu panggil si objeknya tadi ya. Nah, di dalam sini, dalam parameternya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen ngomongin teks, kalian ada yang namanya font. Nah, font ini cuma ngebikin objek. Ukurannya berapa. Terus kalau kalian pakai render, itu mau nampilin teksnya apa. Dan kalau mau bleed, itu ditampilin ke window-nya seperti gimana. Gitu ya. Ntar ada koordinat x, y-nya juga. Nah, berarti keseluruhan kalian akan punya yang namanya text area ini. Ya, jadi text area ini adalah sebuah template buat kita bikin teksnya tadi. Jadi ada init, ya, keterangan dari teksnya nanti seperti apa. Terus habis itu kita set text, ya, buat nampilin teksnya, dan kita draw. Nah, draw buat apa? Membuat dia muncul ke dalam window game kita ya. Jadi ada banyak banget hal yang nanti kita akan pakai dan kita akan do it by practice. Oke, jadi yang perlu ditambahin mungkin di sini ya. Kenapa ini ada shift X sama shift Y, Kak? Untuk parameternya. Ketika kalian pengen ngebikin teks, ya, nah itu harus ada shift X sama shift Y. Biar nanti teksnya muncul di dalam atau di tengah dari kartunya. Jadi nggak nempel di ujung kotaknya tadi. Makanya kita kasih shift X sama shift Y. Ya. Oke, itu aja guys. Ada yang punya pertanyaan dulu dari codingan ini? Coba di-review dulu.
Self itu variabel ya, Kak? Self itu variabel. Enggak. Ini self yang kemarin di OOP ya. Dia nunjukin lagi objek mana yang dibuat. Ya. Yang variabel itu sudah self. Nah, itu baru variabel ya. Oke, kalau self itu nunjukin objek mana yang lagi dibuatnya. Ya. Apa? Rek itu apa kakak? Rek itu tadi. Jadi kita mau ngebikin kotaknya. Ya. Kita self rek ini ngebikin properties. Terus propertiesnya untuk ngebikin kotak di layar gamenya kita. Gitu. Ya. Ada lagi? Gak ada ya? Kalau nggak ada, nanti kita coba langsung praktekin aja by practice. Nah, bagian berikutnya kita akan coba menangani keyboard di event. Ya, jadi buat kita menampilkan apa kotak teksnya itu kita udah lakuin di template text area. Sekarang kita akan lanjutin lagi ke bagian berikutnya yaitu keyboard event. Ya, nah keyboard event ini kalau kalian ngeklik tombol key atau ngeklik tombol A, ya dia nanti akan muncul. Nah, pertanyaannya gimana cara kita deteksi ada tombol yang diklik? Ya, caranya pakai event.get. Ntar tinggal kalian event.type atau event.key. Itu buat dilihat nih, mana eh, bagian keyboard mana yang lagi diklik. Ya, nah ntar karena yang namanya di keyboard itu kan ada mencet sama ada eh, apa dilepas ya. Kalau misalnya kalian klik tombol spasi kan dia dipencet dulu, baru nanti dilepas lagi. Nah, kita pakai key down sama key up juga. Gitu. Ya nanti tinggal kalian bikin kalau kita looping dan ada event ya yang berupa key down, huruf key ya, key-nya, maka kita jalankan apa gitu ya, jalankan randomnya berarti ya untuk menampilkan si teksnya tadi. Gitu. Oke. Jadi untuk mendapatkan semua event kita dibuat seperti ini dulu. Pygame event.get, lalu kita bikin pygame key down, dan kalau misalnya di keyboardnya itu huruf key, kita jalankan random tadi ya. Untuk questions, untuk answers, gitu. Ya. Nah, terus ya udah itu yang kado tadi bahas ya. Jadi kalau misalnya kita ngeklik tombol key akan ada random ya yang ditampilkan. Gitu. Jadi kalau misalnya dapat angka satu acaknya, ya pertanyaannya yang ke satu. Kalau dua yang kedua dan seterusnya. Ya, gitu guys. Jadi nanti ada looping gamenya juga ya. Itu kita semua buat di looping gamenya jadi biar dia dinamis ya saat kita buat gamenya. Oke, ada yang punya pertanyaan dulu kah? Coba sebelum kita praktekin. Iya, Aiko, suaranya kependem apa Rika Daud doang ya? Ah ini, pygame.kaki itu apa? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi kan kita tahu nih untuk dapetin type sama key itu, type itu buat tahu apakah dia mencet atau dia ngelepasin. Kalau key buat tahu nih ya simbol apa yang lagi dipencet atau dilepas. Makanya dia pastiin dulu type-nya itu dipencet, terus key-nya itu adalah tombol Q, huruf Q di keyboard. Nah, kalau huruf Q di keyboard dipencet, jalankan sesuatu. Gitu. Ya. Kayak gitu, Aiko. Ada lagi? Oh, Daud mau tanya, Silakan, Ufai. kayak game kayak itu nanti apa ya, Kak?
Pygame apa? Keydown. Keydown. Nah, iya. Jadi yang tadi. Nah, yang namanya type, ya. Type itu ada dua jenis. Ada keydown sama ada key up. Kalau keydown artinya yang tadi, kalau misalnya kita klik tombol spasi kan, tombolnya itu harus dipencet dulu. Baru sudah itu kita lepaskan tombolnya. Nah, dengan apa? Dengan konsep itu, kita perlu dapetin dulu pakai keydown. Ya, tombol mana nih yang lagi ditekan? Oke, kalau yang key up tombol mana yang dilepas? Gitu. Jadi dengan dot type key down kita pastiin dia lagi mencet keyboard yang mana. Gitu, Ufai. Thank you Kak Daud. Sama-sama. Yang lain ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita akan lanjut aja ke dalam pengerjaan latihannya ya, guys. Jadi nanti kalian buka platform masing-masing. Nah, kita buka modul 6 ya, pelajaran 1. Yang nomor 1, guys. Waduh, kalau udah buat. Nah, oke. Kak Daud boleh minta tolong aja langsung di share screen ya. Karena kita mau ngerjain project langsung. Jadi Aiko, Olivia, Isan, Rama, Ufai, dan Lierin boleh langsung share screen aja. Dan Lierin, Kak Daud boleh minta tolong ya. Tolong bacain nomor 1 dan 2-nya di soalnya. Boleh Lierin tolong bacain. Oke, Yerin nggak ada suaranya. Isan tolong share screen. Kalau nggak ada suaranya ke Ufai aja. Ufai boleh minta tolong dibacain ya soal nomor 1 dan 2-nya. Oke Kak. Buat tempelkan game dengan latar belakang. Tadi yang mana ya Kak? Game. Yang lesson 1 Isan. Modul 6 lesson 1. Bentar. Model berapa? Modul 6 lesson 1. Pelajaran 1. Oh, oke. Udah? Bentar. Bisa Isan? Sebentar Kak. Ufai bentar ya. Ya, Kak. Ada? Bisa dibuka? Atau ini Kak Daud kirim linknya aja ke chat nih. Isan Ada, boleh ada. langsung buka. Ada. Oh, ada. Oke, langsung share screen ya. Oke, Ufai, silakan tolong dibacain lagi, Ufai. Sorry ya. Oke Kak, yang harus buka. 1. Buat template game dengan latar belakang dan loop game. 1. Sambungkan library Pygame. 2. Tentukan area game 500 x 500 buat latar belakang warna apapun dengan
palette RGB, kamu bisa buat putih. 3. Nyalakan fungsi teks buat font dan 2 keterangan di layar, pertanyaan dan jawaban. 4. Mulai permainan, pastikan bahwa latar belakang dan keterangan ditampilkan. 2. Program kelas teks area untuk blok dengan label. 1. Program kelas teks area. Instansinya adalah segi 4 dan dengan label. 2. Tambahkan kode game dengan 2 objek untuk menampilkan pertanyaan dan jawaban. 3. Buat beberapa pilihan pertanyaan dan jawaban. Pasang untuk menampilkan pertanyaan acak ketika memencet Q dan jawaban ketika memencet A. Oke, thank you Panjang Pol ya. Thank you Ufai. Nah, berarti kita akan coba membuat template game dengan latar belakang dan loop gamenya. Ya, berarti cara membuatnya seperti apa? Nah, cara membuatnya kita berarti perlu import library dulu ya. Ada apa aja? Ada import pygame, ya. Terus abis itu kita ada from random import random, ya. Terus habis itu kita, nah ini mulai pembuatan gamenya, ya. Ada yang tahu tadi awalnya berarti pakai pygame init ya. Pygame.init, ya. Terus kita buat aja untuk si FPS-nya, k.zoom aja ya. Nah, untuk membuat FPS-nya itu kita pakai dari pygame juga, namanya time dia clock. Nah, ini buat si FPS tadi, ya. Nah, warna latar belakangnya bebas. Tolong nanti kalian buka-buka aja link yang ada di chat platform ya. Nah, kalian bisa buka warnanya mau macam-macam boleh. Nggak perlu sama ya. Kak mau warna. Nah, warna coklat bagus ya. Back, nanti kita bikin aja. Nah, terus habis itu kita bikin MW. Ya, ini MW itu adalah main window. Kita bikin pygame itu di display set mode. Ya. Nah, kita buat aja. Berarti ukuran layarnya 500 x 500 nih. Yang Ufai baca tadi. Itu ya. Terus habis itu, nah kita tinggal bikin aja deh mw.fill. Ya pakai warna backnya. Ya. Nah, jadi ini untuk si pembuatan dari layarnya dulu. Ya, kita bikin objeknya dulu. Baru nanti kita akan buat ya. Nih, bentar, harusnya dia itu udah bisa kayak gini. While true, pygame display update. Jam detik waktu. Nah ya, jadi kita udah bisa ngebikin latar belakang warnanya coklat. Kalau misalnya mau ganti ya jadi warna, misalnya mau warna apa guys? Misalnya mau jadi warna ungu, ya udah tinggal diganti lagi aja, ya di bagian si backnya ini. Oke, kayak gitu. Nah, sudah itu ya kita tinggal buat aja beberapa variabel warna ya. Kalau hitam dia berarti 0. Terus kita bikin aja warna biru muda ya. Nah, biru muda ini kita bikin ya warnanya jadi 255. Terus tinggal kita buat ya si berikutnya, yaitu adalah, nah dia kan pengen ngebuat font ya dan ada pertanyaan sama jawaban. Daripada kita buat satu-satu, mending kita ngebikin yang namanya kelas text area ya. Jadi dari kelas text area ini ada apa? Penulisannya nanti yang kapital dan huruf kecil diikutin ya. Jadi dia diikutin aja nih. Kita akan ada initnya, konstruktornya yang kita buat ya. Nih. Kadang takut ada yang typo.
Nah, jadi kita ngebikin dulu untuk kotaknya, ya. Lalu setelah kotaknya, kita akan buat tag sama draw-nya, biar nanti dia bisa muncul di layar apa? Di layar gamenya kita, gitu ya. Nah, jadi dengan init kita ada dua properti nih, ada rect sama ada fill color, ya. Nanti di set text kita buat dia untuk menampilkan teksnya, ya, dan kita bisa dapetin teksnya langsung juga. Oke. Nah, setelah kita udah punya teksnya, ya kita perlu tampilin ya ke layarnya. Berarti pakai yang namanya draw, gitu, ya. Nah, ini kita tinggal pakai aja Shift X sama Shift Y, ya. Oke, jadi dibuat dulu aja sampai segini dulu, guys. Ya, kita belum bisa nampilin apa-apa karena baru punya layarnya doang. Jadi bisa langsung dibuat ya. Kalau ada bagian yang bingung, please tanya. Oke?
Please kalau misalnya ada spasi, ada kapital, itu tolong dilihat ya, diikutin karena kalau beda ya error ya guys. Oke, coba langsung dibuat. Isan, Rama bisa dilanjutin lagi untuk ngebuatnya. Nggak ada lemnya. Buku mana? Yang baru. Ayo, Kak. Ada. Buku yang baru mana? Buku kan bisa lihat. Kamu ada emosional coba itu dan kita itu tidak kesampulin yang dibangun. Ini kalanya. Apa? Tahu. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah berarti saatnya kita ngebuat objeknya. Ya, kita akan membuat objeknya dulu. Berarti ada yang namanya kartu tanya. Ya, kartu tanya ini kita buat dari teks area. Nah, ini gunanya ini tadi. Jadi kita taruh ya, X-nya ada di 120, Y-nya di 100. Oke, terus dia lebarnya 290, tingginya itu adalah 70. Ya, dan kita buat kalau misalnya warnanya biru muda, terus kita set teks. Nah, ini tinggal ukurannya aja ya, lihat ya. Kan kita manggil set text nih, metode set text. Ada teksnya apa, terus ukurannya apa gitu ya. Oke, bentar. Berarti kita perlu tampilin dulu.
Kartu tanyanya belum kita draw ya, pantesan. Jadi dia belum bisa ditampilkan. Draw baru deh. Kita bikin aja shift X sama CV-nya 10-10 ya. Nah, oke. Nah, misalnya kalian mau ganti warnanya jadi sesuai sama latar belakang gitu ya, atau yang warna back. Tapi nanti jadi jelek sih, guys. Nah, jadi jelek ya. Mending tadi pakai biru muda. Sip. Jadi itu ya gunanya si text area. Dia bisa ngebikin objek, berarti kita tinggal buat yang satunya lagi aja ya. Kalau koordinat y-nya 100 dan tingginya 70, berarti untuk kartu jawab ya. Nilainya berapa, guys? Ini kita rubah aja jadi jawab ya. Berarti nilai X-nya sama, tapi koordinat Y-nya yang beda ya. Dia mulainya dari 240. Nah, udah tanya jawab ya. Oke, coba dibuat dulu. Bisa ya? Nah, Ika udah beres tuh. Tanya jawab. Mantap. Kita akan lanjutin lagi. Berarti di dalam looping gamenya kita lanjutin lagi ya, guys. Nah, selain cuma nampilin, ya, di dalam gamenya juga kita akan coba bikin yang namanya, tadi yang looping. Ya, jadi kita akan bikin for event in pygame.event.get. Ya. Ntar setelah itu tinggal kita looping, ambil ya setiap event yang terjadi. Kalau tipenya itu adalah pygame key down, ya, berarti kita akan cek lagi ya, pastiin bahwa event key-nya itu adalah si pygame dot, tulisannya harus gini ya, k_key. Ya, ntar tinggal kita dapetin ya randin tadi, makanya kita import dia, kita bikin aja randin 1,3. Kalau ya angkanya itu sama dengan 1, berarti kartu tanyanya kita update di set teksnya ya. Nah, teksnya apa yang diupdate ini ya, ini bebas. Kalau misalnya apa yang kamu pelajari di algoritmik mau ditanya ya, siapa hero terbaik, hero Mobile Legends favorit,
Nah, ya, bisa. Terus kalau misalnya mau yang angka 2, berarti apa nih pertanyaannya lagi? Tinggal ganti lagi aja ya. Hero Mobile Legends terfavorit ya. Terus bikin lagi aja satu lagi eh, apa setelah Hero Mobile Legends. Ya udah, bahasa yang digunakan di Perancis atau di Indonesia aja ya. Nah, terus habis itu tinggal kita bikin lagi. Kalau angkanya itu sama dengan 3, berarti kita rubah lagi nih. Ya, kapan Indonesia merdeka? Atau tahun berapa Indonesia merdeka? Ya. Nah, setelah itu tinggal kita draw langsung. Ya, kartu tanyanya kita draw dan kita buat lagi aja ukurannya 10,10 lagi. Ya. Oh, yang ini kita buat 25 aja, guys. Nah, udah deh. Jadi kalau misalnya kita klik tombol key nih, ya, dia bisa memunculkan tulisannya kita bebas di random ya. Tahun berapa negara Indonesia merdeka, bahasa apa yang digunakan. Nah, Hero Mobile Legends terfavorit. Gitu. Ya, bisa kayak gitu. Ya. Halo Alif, Alif boleh langsung di share screen ya. Kita lagi mengerjakan project question and answers. Ini sebelum-sebelumnya udah belum ya yang teks area tadi? Ada yang masih belum? Teks areanya? Nih, ini kalau belum teks areanya ada di layarnya. Uvai itu yang di baris 14 X-nya kelewat Uvai. X sama dengan 0-nya kelewat ya. Habis self itu ada X sama dengan 0. Olive bisa kah? Oke, Olive bisa ya. Nah, Alif dan teman-teman yang lain kalau misalnya ketinggalan yang di awal, Kadot akan coba drop ya yang kartu teksnya, yang kelas teks areanya. Jadi kalian bisa lanjutin aja ke bagian berikutnya. Ini Kadot akan coba drop di chat. Ya, waduh, ya, ya, ngebug guys. Waduh, ke close lagi.
Halo, waduh, sorry. Ini seperti biasa nih online lessonnya. Ngadat. Ntar, kada coba share screen ulang ya. Yang tadi ke save gak ya? Oke, yang tadi ke save. Nih, ini ya, kada coba drop aja yang di awal-awalnya. Jadi boleh langsung dipakai. Nah, itu untuk alif yang tadi baru datang. Kita akan langsung masuk aja untuk bagian berikutnya ya. Nah, di sini kalian akan coba membuat si objeknya tadi. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Jadi lanjutan dari yang kelas teks area adalah kartu tanya saatnya membuat objeknya. Oke, udah bisa dibuat semuanya. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain ya. Pak Daud, Ya, ya, ya. di gambarnya burem-burem gitu kak. Di Di saya sih gambar. kayak burem banget gitu. Ini masih buram banget nggak? Udah kada zoom dikit ya. Coba biar harusnya nggak buram.
Sudah. Nah, Aiko kalau sudah, boleh cobain dibuat yang answersnya. Berarti gimana? Itu kan sama-sama tuh. Ya, yang Q sama yang A-nya. Bedanya cuma dia jadi K underscore A. Terus sama teks-teksnya. Itu udah jalan belum? Kalau kamu klik tombol Q, Aiko. Diklik dulu kartunya, tanyanya diklik dulu. Kartunya diklik, baru klik tombol key di keyboard. Key, Q, Q. Oh, ini kelewat, Aiko. Ini if-nya ada dua ya. Punya Aiko kelewat satu tuh. Gak ada yang key down-nya. Coba tambahin ulang ya. Ya, yang key down-nya belum dibuat. If-nya itu ada dua ya. Coba Aiko lihat lagi. Oke. Nah, untuk yang bagian keduanya berarti tinggal buat aja. Ya, dia mirip-mirip. Nah, kalau belum yang dua objeknya nih ya, biar Kadot bisa masuk ke dalam loopingnya langsung. Nah, itu yang dua objeknya. Kadot akan coba lanjutin lagi untuk yang kartu jawab ya. Jadi event.key itu sama dengan pygame terus k underscore a ya. Nah, kita tinggal buat lagi aja ya, tetap pakai angka lagi, angka random dari 1 sampai 3. Habis itu kalau misalnya, nah ini sama aja ya, kalau angkanya sama dengan 1, maka kita akan bikin kartu jawab ya, set underscore text. Nah, hero Mobile Legend favorit apa? Mia gitu ya, karena dia pendek jadi ukurannya bisa lebih gede. Terus kalau angkanya 2 berarti kita buat aja set text ya. Nah, apa bahasa yang digunakan ya, bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Jadi 35 juga. Terus kita bikin lagi aja kalau angkanya sama dengan 3, maka kita buat kartu jawabnya set text lagi ya, tahun berapa, 1945 ya, 35 lagi. Nah, jangan lupa untuk kita draw ya, dengan bikin lagi pergeseran teksnya 10 sama 25 ya. Jadi kayak gini looping gamenya guys. Oh, ini sama dengannya kurang 1. Nah, kalau klik tombol A dia muncul, klik tombol Q juga dia ngerandom ya. Oke, easy peasy ya.
Oke, udah beres guys. Jadi ini aja untuk Aiko udah beres. Coba klik tombol Q sama A-nya Aiko. Di stop, di play. Klik dulu tombol kartunya yang tanya sama jawabnya. Nah, Ki. Masih belum. Kalau A, oh iya, Aiko bukan bukan type itu. Salah Aiko. Yang yang K underscore key, K underscore A itu key, bukan type. Nah, itu baris 28 sampai 30 juga itu bukan kartu tanya. Itu kartu jawab, Pak Iko. Jadinya error punya Iko. Itu baris 28 sampai baris 30 ya, kartu jawab. Olivia errornya apa? Oh, belum selesai, oke. Ufai udah beres kah? Oh, lagi. Si Rama kemana? Keluar deh. Udah dibenerin Aiko? Coba. Ya. Kayak gitu ya. Coba dilihat lagi, di review lagi. Ada bagian yang di apa? Yang bingung nggak? Ufai, kayaknya display update-nya belum ada deh. Kamu tambahin display update sama jamnya dulu ya, yang FPS-nya. Kalau enggak tuh, tambahin Di dulu display bagian mananya, Kak? yang bagian akhirnya, Ufai. Udah ada Nih, kok. Oh, itu kasih spasi, Ufai. Yang bawahnya itu mana, kasih Kak? spasi. Yang dua baris terakhir. Dia Nih, di dalam looping, ha. Itu kasih tab ya. Dia masuk ke dalam loopingnya, Ufai. Nggak di luar. oh, bentar, Kak. Kasih tab satu aja. Hmm. Oh, iya. Fill underscore color ya, Olivia. Fill underscore color. Itu nggak ada underscore-nya. Baris 44.
44, Olivia. Sama dengannya kurang 1, Olivia. Hmm. Time is not defined. Baris 5. Oh, itu titik, Olivia. Pygame.init deh, ntar. Gitu. Ya, ya, udah bener. Itu sama dengan Olivia. Itu variabel. Biru muda juga sama. Yes. Waduh. Hmm, apa yang salah Olivia? Olivia yang itu dihapus aja punya kamu. Yang set text-nya itu dihapus aja. Punya kamu perlu dibenerin semuanya. Yang teks areanya coba ganti aja. Ada di chat ya. Yang teks areanya aja. Yang ini nih, ada coba kirim ulang ya. Nah, coba Olivia taruh di tempat yang sama. Ufay udah? Kok jadi ini Ufay juga ada yang kelewat nih. If-nya itu ada 2 Ufay. Ya ini ada key down nih. Ufay kelewat kasih spasi ya. Yang key down-nya belum ada. Nah, coba klik tombol Q. Yang mana, Kak? Nah, udah berhasil ya Olivia ya. Yang ini, coba lihat layar kado Ufay. Ufay nggak ada key down-nya. Coba lihat deh. If pygame key down-nya itu nggak ada. Yang baris 34 di Ufay nggak ada. Oh itu punya Ufay ya? Mana coba lihat lagi. Oh baris yang bawahnya lagi Ufay. Sorry. Yang baris 35. Lihat di layar Kak Daud. Ada baris 35 nih. Ada pygame K_Q. Coba Ufay tambahin ya K_Q-nya. Terus spasi-spasinya juga berarti bawahnya kasih ya.
Sudah bisa semuanya? Oke, kalau sudah bisa boleh cek aja ya punya Aiko, Olivia. Ya ini punya Ufai. Coba di scroll ke atas Ufai. Koordinat X sama Y-nya udah bener belum? Udah bener sih. Iya udah bener Ufai. Hmm, kok di situ sih? Aneh banget. Di scroll lagi ke bawah Ufai. Di scroll ke bawah. Dia saling bertumpuk ya. Padahal udah benar semua. Eh, udah di-set teks. Oke, udah di draw juga. Oh itu, Ufai coba yang baris 48. Heeh, kasih spasi ya. Itu 48 sampai 52. Sampai 48 sampai 51 ya. Oh 48 sampai 52. Kasih spasi Ufai. Kasih tab. Dibikin tab. Dia harus sejajar, coba lihat deh, Ufai. Nah, itu ada tabnya. Nih, lihat ya, ini sejajar semua nih. Di bawah yang A, terus yang ini di bawah yang Q. Oke? Nggak ada yang sejajar ya. Kasih spasinya lagi, Ufai, baris 43. 43 spasi. Kasih tab. Itu harus di bawah yang Q. Coba. Loh, aneh banget. Coba di scroll ke atas, Ufai. Aneh. Oke, Kak Daud nggak bisa kelihatan lagi Ufai, errornya di bagian mana?
Soalnya yang Kak Daud lihat di situ udah benar semua codingannya. Kita akan pakai Google Docs saja. Kak Daud coba share ya. Wait, Kak Daud share. Nggak kelihatan. Ufai, pakai yang ada di Google Docs aja ya. Nah, oke, itu udah ada. Boleh dipakai aja. Yerin juga kalau misalnya masih error, boleh dibuka yang di Google Docs-nya. Isan, boleh dibuka ya yang di Google Docs-nya. Diklik aja link yang ada di chat. Itu harusnya udah bisa jalan. Nah, ya. Oke. Sip. Coba di-review dulu. Adakah yang punya pertanyaan dulu, guys? Itu di stop dulu, Ufai. Diklik tombol pingnya dulu, baru dihapus. Ctrl A aja. Ctrl A, delete. Hmm. Oke. Sip, semuanya udah ada ya. Jadi itu aja. Kado coba kirim juga ke grup bentar ya. Nah, dari kalian mungkin sebelum kelasnya ditutup, ada yang punya pertanyaan dulu? Hari ini kita buat Maaf Kak, baru masuk tadi. Ya, Rama, ini Rama boleh langsung dibuka aja. Ini Kado udah kirim ya Google Docs-nya ke chat. Jadi Rama boleh dibuka aja yang ada di chat platform. Ya. Yang lain boleh dicek aja buku tugasnya. Kalau sudah selesai, ya dibuka buku tugasnya dan checklist kotaknya. Daud akan coba share screen lagi. Nah, jadi hari ini kalian udah belajar mengenai dasar dari Pygame ya. Kita udah belajar mengenai dasar-dasarnya kayak gimana. Ada banyak ya yang nanti di Pygame bisa kita pakai. At least tadi kita udah tahu ya gimana cara seenggaknya buat nampilin teks, buat nampilin layar di dalam si Pygame-nya ya. Ini adalah fungsi-fungsi yang nanti akan kita pakai ya buat bikin project game yang lebih seru lagi beberapa ke depan ya. Oke guys, paling itu aja untuk kelas malam hari ini. Kita cukupkan. Nanti boleh direview ulang. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain ke grup WhatsApp ya. So that's it and bye bye.
Aiko, Alif, Olivia, Isan, Rama, Ova, dan Yaren. Makasih Kak. Ya, selamat malam ya. Terima kasih Thank semuanya. you Kak, selamat juga Kak. Thank you Kak. Bye-bye.